Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat muslim? Semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Ragam Islam Channel akan membawakan informasi tentang sihir dan perdukunan. Fenomena kesyirikan dan pelanggaran tauhid banyak terjadi di masyarakat kita karena kurangnya pengetahuan mereka tentang masalah tauhid dan keimanan, serta hal-hal yang bisa mendangkalkan bahkan merusak akidah seorang muslim. Kenyataan ini diisyaratkan dalam banyak ayat Al-Quran, di antaranya dalam firman Allah Ta'ala. Dan sebagian besar manusia tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukannya. Quran Surat Yusuf ayat 106. Ibnu Abbas menjelaskan arti ayat ini. Kalau ditanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit? Siapakah yang menciptakan bumi? Siapakah yang menciptakan gunung? Maka mereka akan menjawab, Allah. Mereka mempersekutukan Allah dengan beribadah dan menyembah kepada selainnya. Semakna dengan ayat di atas, Allah Ta'ala juga berfirman, dan sebagian besar manusia tidak beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya. Quran Surat Yusuf ayat 103. Artinya mayoritas manusia walaupun kamu sangat menginginkan dan bersungguh-sungguh untuk petunjuk, mereka tidak akan beriman kepada Allah, karena mereka memegang teguh kafir yang merupakan agama nenek moyang mereka. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW lebih menegaskan hal ini dalam sabda beliau. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai beberapa kabilah dari umatku baru gabung dengan orang-orang musyrik dan sampai mereka menyembah berhala. Ayat-ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa perbuatan syirik terus ada dan terjadi di umat Islam sampai datangnya hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, apakah akan aku beritakan kepada kalian, pada siapa syaitan-syaitan itu turun? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta, lagi banyak berbuat jahat. Setan-setan tersebut menyampaikan berita yang mereka dengar, dan kebanyakan mereka adalah para pendusta. Imam Qatadah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan para pendusta lagi banyak berbuat jahat atau buruk adalah para dukun dan tukang sihir. Mereka itulah teman-teman dekat para setan yang mendapat berita yang dicuri para setan tersebut dari langit. Bahkan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud ketika menafsirkan firman Allah, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan, manusia, dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu. Quran Surah Al-An'am ayat 112. Beliau radhiyallahu anhu berkata, para dukun dan tukang sihir adalah setan-setan dari kalangan manusia. Dalam asar atau riwayat yang lain, sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang arti tauhid, beliau berkata, mereka adalah para dukun yang setan-setan turun kepada mereka. Tauhid adalah segala sesuatu yang dijadikan sembahan selain Allah Ta'ala dan dijadikan sekutu baginya. Allah Ta'ala telah mewajibkan kita untuk mengingkari dan menjauhi tauhid dalam segala bentuknya. Bahkan tidak akan benar keimanan dari tauhid seorang hamba tanpa mengingkari dan menjauhinya. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengutus orang Rasul pada tiap-tiap umat. Sembahlah Allah dan jauhilah tauhid itu. Quran Surat An-Nahl ayat 36. Dalam ayat lain, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang ingkar pada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat. Tidak akan putus kalimat tauhid la ilaha illallah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Demikianlah profil sangat buruk para dukun dan tukang sihir. Tapi mengapa masih saja orang yang mau mempercayai mereka, bahkan menyandarkan nasib hidup mereka kepada teman-teman syaitan itu? Bukankah ini merupakan kebodohan yang nyata dan penentangan besar terhadap Allah Ta'ala dan agamanya? Termasuk dalam kategori dukun dan tukang sihir adalah tukang santet, tukang tenung, ahli nujum, peramal, dan orang yang disebut sebagai paranormal atau orang pintar. Allah Ta'ala berfirman, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir. Hanya setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan, maka janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang dengan istrinya, dan mereka itu tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepada diri mereka sendiri dan tidak memberi manfaat.
Padahal sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya dengan sihir itu, ia adalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual diri sendiri dengan sihir kalau mereka mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Perbuatan syirik dan kufur yang mereka lakukan yaitu mengaku-ngaku mengetahui hal-hal yang gaib, padahal ini merupakan kekhususan bagi Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui bila mana mereka akan dibangkitkan. Quran Surah An-Naml ayat 65. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga di muka dan di belakangnya. Quran Surah Al-Jin ayat 26 hingga 27. Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat di atas, beliau berkata, ahli nujum dan orang-orang yang seperti mereka yang melakukan praktek perdukunan dengan memukul batu-batu kerikil, melihat buku-buku atau mengusir burung sebagai tanda kesialan atau keberuntungan, mereka itu bukanlah Rasul yang diridhoinya untuk diperlihatkannya kepada mereka perkara-perkara gaib yang mereka inginkan. Bahkan mereka adalah orang yang kafir, berdusta atas namanya dengan kebohongan, penipuan, dan prasangka yang mereka lakukan. Syekh Abdurrahman bin Hasan ketika menjelaskan makna sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal kemudian membenarkan ucapannya, maka sungguh dia telah kafir terhadap agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dia berkata, dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan kafirnya dukun dan tukang sihir karena mereka mengaku mengetahui ilmu gaib. Yang ini merupakan kekafiran. Adapun perkara-perkara gaib yang disampaikan oleh para dukun yang terkadang benar, maka itu adalah berita yang dicuri oleh para setan dari langit, lalu mereka sampaikan kepada teman-teman di dekat mereka, yaitu para dukun dan tukang sihir, yang kemudian mencampur adukan berita tersebut dengan 100 kedustaan sebelum disampaikan kepada orang lain, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis sahih. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika ditanya tentang para dukun, beliau SAW menjawab, mereka adalah orang-orang yang tidak punya arti. Kemudian si penanya berkata, sesungguhnya para dukun tersebut terkadang menyampaikan kepada kami sesuatu yang benar. Maka Rasulullah SAW bersabda, kalimat yang benar itu adalah yang dicuri dari berita langit oleh jin setan, lalu dimasukkannya ke telinga teman dekatnya, yang kemudian mereka mencampur adukan berita tersebut dengan 100 kedustaan. Peristiwa pencurian berita dari langit oleh para setan banyak terjadi di zaman jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Adapun setelah diutusnya Rasulullah SAW, maka itu tidak banyak terjadi, karena Allah Ta'ala telah menjadikan bintang-bintang sebagai penjaga langit dan pembakar para setan yang mencuri berita dari langit, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan. Tetapi sekarang setelah diutusnya Rasulullah SAW, barang siapa yang mencoba mendengar-dengar seperti itu tentu akan menjumpai panah api yang mengintai. Bekerja sama dengan syaitan dan melakukan perbuatan kufur atau syirik sebagai syarat agar syaitan mau membantu mereka dalam praktik sihir dan perdukunan. Para dukun dan tukang sihir selalu bekerja sama dengan para jin dan setan dalam menjalankan praktik perdukunan dan sihir mereka. Bahkan para jin dan setan tersebut tidak mau membantu mereka dalam praktik tersebut sebagai mereka melakukan perbuatan syirik dan kafir kepada Allah Ta'ala. Misalnya mempersembahkan hewan kurban untuk para jin dan setan tersebut, menghinakan Al-Quran dengan berbagai macam cara, atau perbuatan-perbuatan kafir lainnya. Allah Ta'ala berfirman, dan bahwasanya ada beberapa orang dari manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Quran Surah Al-Jin ayat 6. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya, dan dia berfirman, hai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah teman-teman dekat mereka dari golongan manusia, ya Rabb kami, sesungguhnya sebagian dari kami telah mendapatkan kesenangan atau manfaat dari sebagian yang lain, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. Allah berfirman, neraka itulah tempat tinggal kalian, sedang kalian kekal di dalamnya kecuali kalau Allah menghendaki. Sesungguhnya Rabbmu Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui.
Imam Al-Qurtubi berkata, kesenangan atau manfaat yang didapatkan jin dari manusia adalah dengan berita bohong menakutkan, perdukunan, dan sihir yang diberikan jin kepada manusia. Syekh Abdurrahman Asy-Sya'di berkata, jin mendapatkan kesenangan dengan manusia mentaatinya, menyembahnya, mengagungkannya, dan berlindung kepadanya. Sedangkan manusia mendapatkan kesenangan dengan dipenuhi dan tercapainya keinginannya dengan sebab dan bantuan dari para jin untuk memuaskan keinginannya. Maka orang yang menghambakan diri pada jin tersebut akan membantunya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Oleh karena itulah, Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika menerangkan sebab kafirnya para dukun dan tukang sihir, beliau berkata, karena dukun dan tukang sihir mengaku-ngaku ilmu gaib dan ini adalah kekafiran, maka karena mereka tidak akan mencapai tujuan mereka kecuali dengan melayani jin dan menjadikan sesembahan selain Allah, dan ini adalah perbuatan kufur kepada Allah dan syirik menyebutkan Allah Ta'ala. Mendatangi dan bertanya kepada teman-teman dekat syaitan ini adalah perbuatan dosa yang sangat besar dan bahkan bisa jadi merupakan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi seorang umat muslim tentulah menghilangkan atau mengobati sihir dengan bantuan dukun atau tukang sihir merupakan suatu yang dilarang. Jika mendatangi dan membenarkan tukang sihir atau dukun adalah perbuatan kafir kepada Allah Ta'ala, maka terlebih lagi meminta bantuan kepada mereka untuk menghilangkan sihir. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang cara mengobati sihir yang biasa dilakukan orang-orang di zaman jahiliyah, yaitu dengan meminta tukang sihir atau dukun atau memakai sihir untuk menghilangkan sihir tersebut, beliau SAW menjawab, itu termasuk perbuatan setan. Adapun mengobati sihir dengan ruqyah, pengobatan dengan pembacaan ayat-ayat Al-Quran dan zikir-zikir dari sunnah Rasulullah SAW, zikir-zikir meminta perlindungan dari Allah yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang disyariatkan, dan pengobatan-pengobatan yang diperbolehkan, maka ini boleh dilakukan dan inilah pengobatan yang diridhoi Allah Ta'ala, serta benar-benar bisa diharapkan kesembuhannya dengan izinnya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, an-nusyirah adalah cara menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir. Yang ini ada dua macam. Pertama yakni menghilangkan sihir dengan sihir yang semisalnya dengan bantuan dukun atau tukang sihir. Inilah yang termasuk perbuatan setan, seperti disebutkan dalam hadis di atas. Karena sihir itu termasuk perbuatannya, maka ia melakukan pengobatan dan si pasien melakukan pendekatan diri kepada setan sesuai dengan yang diinginkan setan tersebut, agar kemudian setan tersebut menghilangkan sihir dari si pasien. Yang kedua, menghilangkan sihir dengan ruqyah, pengobatan dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran dan zikir-zikir dari sunnah Rasulullah SAW. Zikir-zikir meminta perlindungan dari Allah yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Doa-doa dan pengobatan-pengobatan yang diperbolehkan dalam agama, maka ini hukumnya boleh, bahkan dianjurkan dalam Islam. Larangan penggunaan sihir ini juga berlaku dalam perkara-perkara lain, meskipun perkara itu dianggap baik oleh sebagian orang. Misalnya mendekatkan atau menguatkan hubungan cinta pasutri, mendamaikan dua orang yang sedang berselisih, dan lain sebagainya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, ketika ditanya tentang hukum menjadikan harmonis hubungan suami istri dengan sihir, beliau menjawab, ini diharamkan dan tidak boleh. Ini disebut al-adfu, sedangkan sihir yang digunakan untuk memisahkan disebut asyarfu, dan ini juga diharamkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sedang keduanya tidak mengajarkan kepada orang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan, maka janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya, dan mereka itu tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepada diri mereka sendiri dan tidak memberi manfaat, padahal sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya dengan sihir itu, dia adalah baginya keuntungan di akhirat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Demikianlah penjelasan tentang sihir dan perdukunan dan pengaruh buruknya dalam merusak tauhid dan keimanan seorang muslim. Oleh karena itu wajib bagi setiap muslim yang ingin menjaga keutuhan imannya kepada Allah Ta'ala untuk menjauhi bahkan memerangi semua bentuk praktek dengan para dukun dan tukang sihir untuk menjauhi mereka.
Sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagimu, maka jadikanlah ia musuh. Karena sesungguhnya setan-setan itu banyaklah mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Fatir ayat 6. Demikian informasi yang dapat disampaikan oleh Ragam Islam Channel pada kesempatan kali. Semoga informasi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.